Oke, selamat malam ya di sini sekarang. Kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya mau ngebahas tentang senar bulu tangkis atau badminton strings ya. Jadi senar bulu tangkis itu adalah salah satu bagian yang sangat penting gitu ya. Ini menentukan feeling kita karena yang bersentuhan langsung dengan shuttlecock adalah senarnya gitu ya. Di senarnya gitu. Jadi bagian pertama yang menyentuh shuttlecock adalah mungkin senarnya gitu ya. Jadi ini sangat penting gitu ya. Gak bisa terpisahkan dari sebuah raket bulu tangkis. Nah, yang pertama itu tentang spesifikasi senar. Di sini ada sebuah sampel. Sampel saya bawa senar Li-Ning LN66 Extreme. Ini Li-Ning LN66 Extreme, belum saya review dua-duanya, ini nanti saya review senarnya ya. Ini untuk spesifikasinya aja. Dan satu lagi ini Kijuna Z69 Premium gitu ya. Nah, di sini yang pertama ini ada spesifikasinya. Setiap senar pasti ada spesifikasinya di sini ya, dengan nilai poin yang berbeda-beda. Makanya ini saya bawa dua. Nah, di sini ada beberapa apa istilahnya penilaian gitu ya, mulai dari control, durability, repulsion power, hitting sound, dan shock absorption gitu. Nah, di sini ada nilai, itu nilainya mungkin ini 1 sampai 10 ya. Nah, di sini ada nilai-nilainya dan ini artinya apa gitu ya. Yang pertama mungkin kontrol. Ini kontrol itu lebih identik ke akurasi gitu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu tolong komen ya. Kontrol, jadi kontrolnya itu 8 nilainya ya, lumayan bagus gitu ya, dianggapnya cukup bagus. Durability, ini ketahanan. Jadi kalau anda senarnya mau awet, ini cari yang durability-nya tinggi gitu ya. Misalnya ini 8, lumayan gitu ya. Terus ini repulsion power, itu daya ketepelnya ya, jadi powernya gitu ya. Kekuatannya ini 10 gitu ya, lihat 10 ini sangat tinggi, nilai paling tinggi. Terus ada hitting sound, itu artinya itu suara pukulan. Jadi kalau kalian dengar nih yang mukul sering suaranya meledak-meledak, yang mungkin itu senar dengan hitting sound yang sangat tinggi gitu ya, ini nilainya 10. Terus shock absorption, itu getarannya mungkin ya, lebih ke getaran ya, kayak shock breaker gitu. Kalau shock breakernya bagus kan kita gak kerasa ya motor bergetar gitu ya. Nah kayak gitu, kalau nilainya semakin tinggi itu semakin stabil, getarannya semakin kerasa sedikit gitu ya, seperti itu. Itu ada penilaiannya. Terus yang biasa ada juga di sini biasanya diameter dari senarnya, terus tipenya gitu. Jadi ini diameternya 0,66 mili gitu. Jadi setiap senar itu pasti istilahnya ada diameternya. Semakin kecil biasanya lebih mengacu ke repulsion power, ke powernya gitu ya. Semakin besar biasanya lebih ke durability-nya gitu ya, kayak gitu. Nah kayak gitu mungkin ini untuk senar gitu ya. Jadi ya kalau pengen yang repulsion powernya tinggi, yang powernya tinggi, ya mungkin cari yang lebih senarnya lebih kecil diameternya ya. Kalau durability-nya yang pengen yang lebih tinggi, ya biasanya cari yang lebih besar, misalkan seperti ini 0,69 mm. Ini durability-nya sangat tinggi. Jadi di sini di si senarnya sendiri, di bungkusnya senar sendiri biasanya diameter sama tipenya, repulsion power, diameter. Untuk spesifikasinya biasanya di belakang gitu ya. Nah seperti ini juga sama, di depannya ini ada 0,9. terus ini tipenya high durability, ini awet sekali senarnya kayak gitu. Nah terus ada feeling, biasanya di sana sering disebutkan juga di beberapa senar itu kayak Yonex, senar Yonex yang mungkin lebih terkenal ya. Yang banyak mungkin reviewnya cari di tempat yang lain, saya yakin pasti banyak, makanya saya reviewnya senar-senar yang lain saja, karena untuk Yonex senarnya itu sudah terlalu banyak yang review. Ini feelingnya misalkan soft, medium, hard. Nah itu berhubungan dari biasanya dari senarnya sendiri. Kalau misalkan dia itu tidak kaku, semakin lembut itu biasanya soft. Semakin kaku senarnya
biasanya itu hard gitu ya. Jadi feelingnya juga sama, rasanya itu lebih keras gitu di tangan tuh raket tuh, pas kena senar tuh ya raketnya keras gitu ya, berasa lebih keras. Kalau lebih soft itu lebih ke empuk gitu ya, gimana ya ngejelasinnya, jadi empuk aja gitu. Kayak BG6 itu tipe-tipe soft itu empuk aja, si raket tuh berasa empuk gitu ya pas mukulnya kayak gitu. Nah terus untuk spesifikasinya juga tiap merek mungkin beda-beda ya. Ini kan cuma 5 tuh, 1 2 3 4 5, ini ada 6. Ini bedanya di sini ada distance gitu ya. Gak tahu ini maksudnya distance apa, apakah lobnya juga bisa lebih bagus gitu ya, lebih jauh atau gimana ya, distance gitu ya. Bedanya di sini. Repulsion sama ada gitu ya, ini 8, nanti saya review juga. Durability ini 10 karena ini tipe durability gitu. Terus soundnya 8, kontrolnya 9, cukup bagus. Impact absorptionnya 10, jadi ini empuk sekali gitu ya. Rasanya senar tipe soft ini tuh biasanya empuk sekali. Ya itu mungkin pengetahuan dulu tentang spesifikasi senar. Jadi kalau kalian mau beli senar itu harus tahu spesifikasinya ya, kayak gitu. Jadi jangan asal-asalan juga gitu, harus tahu minimalnya gitu ya. Jadi senar yang lebih kecil pasti repulsion, pasti rata-rata tahunya itu aja. Terus senar yang lebih gede biasanya durability, ketahanannya gitu. Biasanya tahu tuh itu dua, yang lainnya kontrol, impact absorption biasanya jarang dilihat gitu kalau yang saya lihat dari teman-teman gitu. Nah itu tentang spesifikasinya. Sekarang masalah tarikan senarnya atau tensionnya gitu ya. Terus tensionnya ada dulu lah gitu ya. Setiap raket itu mempunyai maksimal tension, ataupun mungkin ada juga yang istilahnya di sini recommended tension gitu ya. Cuman biasanya ada rekomendasi tension ataupun maksimal tension. Misalkan ini saya punya Yonex Potrick 1DG, itu maksimal tensionnya 35 lbs ya. Nah itu tuh apa sebetulnya gitu ya, apa itu lbs gitu ya. Sebetulnya lbs itu bukan satuan dari tension, tapi itu satuan berat ya, satuan berat. Nah di sini sering ada di sini. Wah kurang kelihatan ya, coba lihat di sini. Nah itu ada 24 sampai 35 lbs ya, mungkin rekomendasi di sana. Nah di bawahnya itu 10,5 sampai 15, berapa kilogram gitu ya. Jadi itu tuh kalau dikonversi itu 1 lbs itu sama dengan 0,4536 kilogram. Apa maksudnya ya? Jadi seperti gini, kita punya benang, terus dikasih beban 1 kilo. Apa ya, susah banget jelasin ya, seperti itulah. Kita punya benang, anggap ini benang ya, anggap ini benang, kita dikasih beban ini tuh 1 kilo. 1 kilo itu kan kurang lebih sekitar 2,5 lbs ya. Jadi si tegangan senarnya itu, nah ininya senarnya itu, ini kalau 1 kilo itu tuh 2,5 lbs libs gitu. Jadi tegangannya itu seperti itu ya. Jadi maksudnya kita pasang 24 lbs itu berarti ada satu benang, terus kita kasih beban sekitar 24 lbs ya, sekitar berapa kilo itu ya, 9 kilo gitu misalkan, dikasih beban 9 kilo, berarti tegangannya si senar itu 24 lbs ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang kan sistem penyenaran itu ada istilahnya manual sama digital. Maksudnya gimana? Kalau manual itu biasanya ditarik doang seperti itu gitu ya, tarik, dan itu tuh ya ada kemungkinan kurang konsisten karena mungkin apa istilahnya, tension awalnya tuh beda-beda gitu ya, berbeda dengan yang menggunakan mesin. Kalau yang menggunakan mesin itu dia punya hitungannya, jadi ketika dia ditarik itu tuh udah mencapai berapa kilo baru dia berhenti gitu ya. Udah mencapai tension yang diinginkan, lbs yang diinginkan, berhenti tit. Makanya yang digital itu biasanya lebih konsisten gitu ya.
Makanya ada istilah ini bedanya dengan manual itu sekitar 2-3 lbs biasanya kayak gitu. Padahal itu sebetulnya mungkin lebih konsisten, karena mungkin yang manual itu harus kalibrasinya harus tetap tepat gitu, harus tetap istilahnya tarikannya yang menyinarannya beda orang mungkin beda gitu, karena tension awalnya kan mungkin beda-beda seperti itu ya, perbedaan manual dan digital gitu. Nah sekarang ini ada yang mungkin istilahnya 2 simpul 3 simpul, ya yang ini 2 simpul semua ya. Ntar saya cari dulu yang 4 simpul. Ini 2 simpul tuh ini cuma 2 doang gitu ya. Ntar saya bawa dulu. Nah ini 4 simpul, 1 2 3 4 ya, 4 simpul, 1 2 3 4. Ini bedanya yang 4 simpulnya 2 simpul tuh, kalau 2 simpul itu senarnya itu gak ada yang diputus gitu ya. Jadi dari sini sampai sini gak ada yang diputus, mana ya, sampai sini gak ada yang diputus ya. Kalau 4 simpul ini vertikal dan horizontal tuh diputus dulu gitu. Jadi setelah beres vertikal misalkan atau horizontal, setelah beres horizontal ini diputus dulu, dikunci. Nah baru dilanjutin dengan vertikal. Jadi tensionnya itu antara horizontal dan vertikal itu bisa dibedain gitu ya. Misalkan dibedain 2 misalkan. Kalau kita pakai senar yang tipe misalkan apa ya, Aerosonic ya, Aerosonic itu kan beda antara vertikal dan horizontal, itu pasti 4 simpul gitu. Nah itu juga kan tensionnya harusnya bedain. Kayak Pentomota itu kan kalau nggak salah 30 32 ya kalau salah ya. Yang 30 tuh yang kecilnya, 32 itu yang senar yang besarnya gitu. Jadi fungsi dari 4 simpul itu ya, yang pertama mungkin kita bisa ngebedain antara vertikal dan horizontal dari tegangannya, tensionnya gitu ya. Terus untuk biasanya ini lebih stabil, lebih gampang kendor karena ini terkunci lagi gitu ya, kayak kepotong kekunci lagi antara vertikal dan horizontal itu kekunci gitu, kepotong senarnya gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau ada yang lebih tahu mungkin ya fungsi lain gitu, silahkan komen ya, karena mungkin yang saya rasakan kayak gitu ya. Untuk vertikal untuk yang 2 simpul dan 1 simpul, 2 simpul dan 4 simpul gitu ya, kayak gitu. Ini 4 simpul biasanya lebih ya tarikannya kerasa lebih stabil, tetap gak banyak berubah gitu, beda dengan yang 2 simpul. Nah sekarang yang jadi banyak pertanyaan itu ya, berapa lbs, berapa tension yang harus dipasang di senar? Nah jawabannya itu tergantung kebutuhan, situasi dan kondisi gitu ya. Jadi tips pertama ya untuk masang senar itu, tips yang pertama untuk masang senar itu kita harus tahu power kita di mana. Power ya, semakin tinggi tension ya, itu kontrol semakin tinggi dan power semakin lemah. Jadi semakin kayak papan istilahnya ya. Jadi jangan sampai kita yang powernya lemah, sok-sokan gaya ataupun istilahnya gak tahu itu pakai tension tinggi misalkan 30 lbs dan nanti udah mau power kita lemah, tambah lemah gitu ya dengan kayak gitu. Jadi harus tahu dulu power Anda. Semakin power Anda lemah, usahakan senarnya dikendorin aja, misalkan dari 24 lbs di 24 lbs kayak gitulah, kayak gitu. Terus yang kedua, tergantung dari senarnya. Yang saya rasakan semakin besar senarnya gitu ya, itu feelingnya itu semakin agak kendor di lbs yang sama dengan senar yang kecil. Jadi misalkan saya punya senar yang 0,69, biasanya saya ditambah 2 lbs dari senar 0,66 diameternya gitu. Jadi misalkan tadi saya pakai Kijuna
D69 ya, Z69 gitu ya. Itu saya biasanya kan misalkan 27 lbs pakai 0,69, pakai 0,66. Sekarang saya kasih 29 kayak gitu. Jadi tergantung senarnya juga ya, biasanya seperti itu. Terus yang terakhir ya, saya di Bandung, di Kabupaten Bandung itu menggunakan shuttlecock yang istilahnya dot berat gitu ya. Nah, itu menggunakan tension yang lebih rendah lagi gitu ya. Jadi yang mungkin yang sama-sama sering pakai shuttlecock yang kedot gitu ya, itu saya kadang bisa sampai 20 lbs saja gitu. Jadi tergantung kondisi juga gitu. Kalau kita pakai kok yang spin ya mungkin tarikan 27 masih oke. Tapi kalau pakai kok kedot gitu, istilahnya berat, itu 27 lbs itu gak akan nyampe lobnya gitu, gak akan nyampe, gak akan kuat gitu istilahnya, saya yakin itu ya. Jadi 20 lbs saja itu udah cukup untuk kok yang tipe punya kedot. Kok kedot itu kayak gimana ya? Nah, saya ambil dulu ya. Nah, seperti ini kok yang saya sering mainin tuh seperti ini. Ini kok spin seperti ini ya. Ini tarikannya 27 biasanya saya pakainya gitu ya. Misalkan 27 lbs sampai 30 lbs juga gak apa-apa kalau yang ini ya, kok spin. Yang ini kok kedot tapi enggak terlalu berat gitu ya. Ini tarikan 24 juga masih oke gitu ya. Dan ini kenceng kalau tarikan 24. Nah, yang ini kok ini berat sekali gitu, udah mah lebar gini, keras, dipetik lagi seperti ini tuh. Ini hasil petik semua nih, hasil petik tuh. Ini contoh kok bekasnya. Ini berat sekali, tarikan 20 ya, tarikan 20 lbs ya, kayak gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya juga, shuttlecock juga ngaruh gitu. Jadi saya sarankan yang istilahnya pakai kok yang spin ya, tarikan di 24 sampai 30 lah gitu ya. Kalau yang kok kedot ini 20 juga, 18 sampai 24 biasanya seperti itu. Itu aja mungkin untuk masalah senar. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang lebih tahu atau tips silahkan komen di bawah. Terima kasih.